publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya, itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan jalan atau belum ya, nanti kita monitor sama. Bisa secara umum bisa ya, ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa.
Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, nggak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Ya, saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan Jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Teman-teman ada yang tahu komen di bawah ya. Ada yang tahu siapa? Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya.
kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu udah kamu terima aja semua itu selesaikan. Bukan saya yang melakukan tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa 27 Agustus. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat Amerika Serikat seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Karena, perusahaan di bawah naungan Singapore Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi itu bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya yakni Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Raka Buming Raka dan kakak ipar Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut tetap bisa meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Adapun klarifikasi menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet Gulfstream G650R dan pembelian sejumlah tas mewah dari luar negeri namun tidak melalui bea dan cukai. Pasal terkait gratifikasi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menyertakan subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Meski demikian, kata Alex, KPK tetap bisa mengklarifikasi Kaisang karena ia merupakan anggota keluarga dari penyelenggara negara, yakni Presiden Joko Widodo dan dua saudaranya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, klarifikasi bisa dilakukan kepada Kaisang sepanjang patut diduga fasilitas yang diterima berkaitan dengan jabatan orang tuanya. Alex menyebut, pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, LHKPN, untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Mereka diminta proaktif bertindak karena publik mempertanyakan penerimaan fasilitas itu merasa prihatin atas gaya hidup Kaisang yang mewah di tengah krisis politik dan sosial di Indonesia akibat percobaan revisi Undang-Undang Pilkada untuk dirinya. Alex mengatakan, Kaisang sebenarnya tidak sampai perlu menjalani klarifikasi jika ia menyatakan kepada publik mengenai jet yang digunakan, apakah fasilitas yang diberikan pihak tertentu atau menyewa sendiri. Jika pemberian dari pihak tertentu, ia harus menjelaskan kapasitasnya menerima fasilitas itu.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan.
Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya, itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Selesai kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh jaksa ya. Tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden
sampai sedemikian mewah gitu. Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah mulai fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Teman-teman ada yang tahu komen di bawah ya teman. Ada yang tahu teman? Siapa? Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa secara umum bisa ya, ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesai kan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, selesai kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas ya, intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya.
Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa 27 Agustus. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat Amerika Serikat seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Karena, perusahaan di bawah naungan Singapore Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi itu bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya yakni Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Raka Buming Raka dan kakak ipar Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut tetap bisa meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Adapun klarifikasi menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet Gulfstream G650R dan pembelian sejumlah tas mewah dari luar negeri namun tidak melalui bea dan cukai. Pasal terkait gratifikasi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menyertakan subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Meski demikian, kata Alex, KPK tetap bisa mengklarifikasi Kaisang karena ia merupakan anggota keluarga dari penyelenggara negara, yakni Presiden Joko Widodo dan dua saudaranya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, klarifikasi bisa dilakukan kepada Kaisang sepanjang patut diduga fasilitas yang diterima berkaitan dengan jabatan orang tuanya. Alex menyebut, pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, LHKPN, untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Mereka diminta proaktif bertindak karena publik mempertanyakan penerimaan fasilitas itu merasa prihatin atas gaya hidup Kaisang yang mewah di tengah krisis politik dan sosial di Indonesia akibat percobaan revisi Undang-Undang Pilkada untuk dirinya. Alex mengatakan, Kaisang sebenarnya tidak sampai perlu menjalani klarifikasi jika ia menyatakan kepada publik mengenai jet yang digunakan, apakah fasilitas yang diberikan pihak tertentu atau menyewa sendiri. Jika pemberian dari pihak tertentu, ia harus menjelaskan kapasitasnya menerima fasilitas itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut.
mewah yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung
gitu kan. Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, gak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Selesai kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu. Ya supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang dibelum Jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Teman-teman, ada yang tahu? Komen di bawah ya teman. Ada yang tahu teman? Siapa? Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah
kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga. Ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif, klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan, ini apa ini kejadiannya, apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear, dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya ini kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, selesai kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas, ya intinya itu ya supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa 27 Agustus. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat Amerika Serikat seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Karena, perusahaan di bawah naungan Singapore Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi itu bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya yakni Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Raka Buming Raka dan kakak ipar Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut tetap bisa meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Adapun klarifikasi menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet Gulfstream G650R dan pembelian sejumlah tas mewah dari luar negeri namun tidak melalui bea dan cukai. Pasal terkait gratifikasi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menyertakan subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Meski demikian, kata Alex,
KPK tetap bisa mengklarifikasi Kaesang karena ia merupakan anggota keluarga dari penyelenggara negara, yakni Presiden Joko Widodo dan dua saudaranya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, klarifikasi bisa dilakukan kepada Kaesang sepanjang patut diduga fasilitas yang diterima berkaitan dengan jabatan orang tuanya. Alex menyebut, pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, LHKPN, untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang. Mereka diminta proaktif bertindak karena publik mempertanyakan penerimaan fasilitas itu merasa prihatin atas gaya hidup Kaesang yang mewah di tengah krisis politik dan sosial di Indonesia akibat percobaan revisi Undang-Undang Pilkada untuk dirinya. Alex mengatakan, Kaesang sebenarnya tidak sampai perlu menjalani klarifikasi jika ia menyatakan kepada publik mengenai jet yang digunakan, apakah fasilitas yang diberikan pihak tertentu atau menyewa sendiri. Jika pemberian dari pihak tertentu, ia harus menjelaskan kapasitasnya menerima fasilitas itu. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah
publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Selesai kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan,
dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diperlukan Jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar. Dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Teman-teman ada yang tahu komen di bawah ya teman-teman. Ada yang tahu teman-teman? Siapa? Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Tetap bisa ya Pak, meskipun secara praktek hukum dia bukan penyelenggara negara, tapi anggota keluarga dari negara ya. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya
sebetulnya ini kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Selesai kan persoalannya. Tapi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu. Ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa 27 Agustus. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat Amerika Serikat seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Karena, perusahaan di bawah naungan Singapore Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi itu bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya yakni Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Raka Buming Raka dan kakak ipar Bobi Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut tetap bisa meminta klarifikasi kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara. Adapun klarifikasi menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet Gulfstream G650R dan pembelian sejumlah tas mewah dari luar negeri namun tidak melalui bea dan cukai. Pasal terkait gratifikasi di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menyertakan subjek hukumnya adalah penyelenggara negara. Meski demikian, kata Alex, KPK tetap bisa mengklarifikasi Kaisang karena ia merupakan anggota keluarga dari penyelenggara negara, yakni Presiden Joko Widodo dan dua saudaranya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka serta Wali Kota Medan Bobi Nasution. Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu mengatakan, klarifikasi bisa dilakukan kepada Kaisang sepanjang patut diduga fasilitas yang diterima berkaitan dengan jabatan orang tuanya. Alex menyebut, pimpinan KPK telah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara, LHKPN, untuk meminta klarifikasi kepada Kaisang. Mereka diminta proaktif bertindak karena publik mempertanyakan penerimaan fasilitas itu merasa prihatin atas gaya hidup Kaisang yang mewah di tengah krisis politik dan sosial di Indonesia akibat percobaan revisi Undang-Undang Pilkada untuk dirinya. Alex mengatakan, Kaisang sebenarnya tidak